Oke, salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini belajar asik, menggambar asik. Oke, kita kan di sini masih belajar tentang gambar teknik. Oh ya, sebelum kita mulai lagi untuk materinya, kita ulangi perkenalan ya. Karena kemarin kita sudah perkenalan tapi baru melalui text message atau melalui tulisan. Nah, sekarang online pakai face ini, pakai wajah. Oke. Jadi nama saya Pak Kartono, kamu bisa panggil Stop, no, bukan itu. Ya, bukan Denny Caknan, Kartono Medot janji. No, I'm setia guys. Oke, jadi kita akan belajar tentang gambar teknik. Jangan khawatir, kita tidak akan sepaneng, kita bikin fun aja. Gambar teknik itu sesuatu yang sangat keren sekali ya. Oke, kita di sini akan meneruskan materi kemarin. Kalau kalian kemarin sudah dapat materi tentang beberapa peralatan dan fungsinya, peralatan gambar tentunya ya, gambar teknik, ini kita akan lebih memperdalam lagi. Oke, kalian kemarin kan sudah dapat ya, anak-anakku dari SMK Bakti Praja Batang ini pasti sudah dapat peralatan dari sekolah, peralatan gambar ya. Untuk anak online bisa juga, anak online yang lain bisa juga stay tune di sini untuk mengetahui lebih banyak tentang gambar teknik. Jadi tidak khusus untuk SMK BP, untuk semuanya bisa juga gabung di sini. Oke, kalian kemarin sudah dapat satu paket ya kan, satu paket apa ini, box hadiah ya guys, hadiah juga ya. Ini adalah peralatan set peralatan gambar, jadi kalian simpan karena ini akan digunakan sampai besok nantinya ya, jangan sampai hilang. Oke, nanti akan kita buka satu persatu ada apa di sini, nanti kita akan jelaskan juga satu persatu secara lebih detail. Oke, di sini akan kita buka satu persatu. Ada apa aja ini di dalamnya? Oke, keren nih guys. Mungkin di sini ada yang sudah kalian paham dari apa dulu SMP udah ada, tapi ada beberapa yang asing. Mungkin ini apa kalian kurang paham, nanti bisa kita uraikan satu persatu ya. Kosong ya guys. Nanti jadi apa? Enggak, itu sulap ya. Oke. Ada apa aja di sini? Oke. Nah, ada pensil ya, pensil guys. Ada 3 pensil. Nanti akan kita jelaskan apa perbedaan dari 3 pensil ini. Kenapa satu apa nggak cukup harus 3? Nah, nanti ada penjelasannya. Terus di sini ada penghapus pensil. Terus ini adalah isi pensil untuk yang jenis pensil mekanik. Terus ada jangka. Terus ada macam-macam penggaris. Di sini ada penggaris busur. Gunanya untuk apa? Kalian pasti sudah tahu, untuk mengukur sudut, untuk buat sudut. Terus ada sepasang penggaris segitiga. Nah, ini nanti banyak sekali kegunaannya. Kenapa harus pasang? Nah, karena kalau hanya satu karena kalau hanya satu kita tidak bisa digunakan secara maksimal. Sepasang ini nanti akan saling melengkapi satu sama lain. Nanti akan kita bahas juga. Terus ini apa ini Pak? Oke, yang ini adalah mister penggaris biasa untuk mengukur, mungkin kalian sudah tahu ya. Terus yang lengkung-lengkung ini untuk apa ini Pak? Oke, ini namanya mal lengkung ya. Ini nanti kegunaannya untuk membuat objek yang berupa lingkaran atau garis-garis lengkung. Oke, kita langsung saja ke materi ya, gambar teknik SMK. Belajar asik, menggambar asik, mantap. Ya, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada sesi pertemuan ini, yaitu
memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik berdasarkan fungsi dan cara penggunaan, terus menggunakan peralatan dan kelengkapan gambar teknis sesuai fungsi dan prosedur penggunaan. Jadi setelah kalian pelajari pada bab ini, harapannya kalian akan dapat menggunakan peralatan gambar sesuai dengan fungsi dan prosedur penggunaan yang benar. Keren gak tuh? Oke, langsung ke materi. Oke, materi pokok: pengenalan dan penggunaan peralatan serta kelengkapan gambar teknik. Oh ya, ini di sini dari poin 1 sampai 7 itu saya jabarkan yang kalian dapat bingkisan dari sekolah ya, untuk alat dan peralatan gambarnya. Sementara ada beberapa yang lain yang tidak kalian dapat, mungkin nanti akan disajikan secara materi aja. Yang pertama ada pensil, penghapus, terus mistar pengukur, terus pasang penggaris segitiga, terus malengkung, jangka, busur derajat. Oke, itu adalah 7 alat yang kalian dapat dari sekolah. Kalau yang lain itu ada semacam mal huruf dan angka, nanti akan kita sertakan gambarnya. Ada juga seperti rapido, oke, dan lain-lain lah ya. Oke, langsung masuk ke materi awal kita, yaitu pensil gambar. Oke, pensil gambar. Oke, nah, tadi seperti sudah kita bahas, ini kalian dapat 3 pensil gambar. Ada dua macam pensil gambar, yaitu pensil biasa dan pensil mekanik. Pensil biasa itu adalah yang seperti ini ya, berbahan kayu. Kalau yang pensil mekanik ini seperti ini, layaknya bolpen ya. Nah, terus selain pensil, kalian juga dapat isi. Ini adalah isi dari pensil mekanik. Nah, bagaimana cara mengisinya? Ini kelihatan sepele, tapi kadang yang sepele buat kita mungkin berguna bagi orang lain. Oke, langsung saja saya contohkan cara mengisi. Kita keluarkan satu isi pensil. Ini pensil ukuran 0,5 mili. Caranya, nah, ini pensil kita tekan bagian atas. Kita tekan untuk memasukkan ataupun mengeluarkan, karena kalau tidak kita tekan itu seperti mengunci ya. Kita pegang ujung, tekan, tinggal dimasukkan. Nah, perlahan ya guys, perlahan tapi pasti masuk. Nah, sisakan sedikit lah. Ini udah masuk isi pensil mekanik ya. Kalau sudah sampai ujung, kalian tinggal tekan saja, ceklek. Oke, seperti ini, paham ya? Oke, kalau tidak kita tekan seperti ini adalah posisi mengunci. Kita dorong pun tidak akan masuk lah. Caranya kita tekan, terus kita dorong, nah dia akan masuk. Itu sekilas untuk pensil mekanik. Ini kita pakai yang ketebalan 0,5 mm. Terus ini kalian dapat pensil biasa, ada 2. Nah, ini sekilas serupa tapi tak sama ya. Maksudnya gimana Pak? Nah, untuk pensil biasa itu kalian bisa lihat kode di pojok atas yang warna hitam, itu ada tulisan yang satu 2B, yang satu 2H. Nah, ini bedanya apa? Kita lihat di sini. Jadi untuk pensil biasa itu ada tingkat kekerasan pensil. Maksudnya gimana? Nah, menurut kekerasan mata pensil ya, mata pensil itu pensil gambar dibagi menjadi 3 golongan ya.
yaitu golongan keras, sedang, dan lunak. Nah, yang keras itu gimana, yang sedang itu gimana, yang lunak itu gimana, silakan lihat di layar slide ya. Yang keras, golongan keras itu pensil mulai dari 4H sampai 8H. Jadi 4H, 5H, 6H, 7H, 8H. Semakin banyak nominal H-nya itu akan semakin keras ya. H itu apa? H singkatan dari hard keras. Terus ada golongan sedang, itu dari 3H turun ke 2H, turun ke H, terus F, HB ke B ya. Semakin kesana semakin lunak. Terus golongan yang ketiga adalah yang lunak, itu mulai dari 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B ya. Jadi semakin kesana semakin naik B-nya akan semakin lunak. Lah, kita baca keterangannya. H itu adalah hard keras, terus B itu adalah black hitam ya. Terus HB, jangan dibalik ya, HB itu singkatan dari hard black, berarti keras dan hitam. Terus yang F itu firm, itu agak keras ya. Lah, bagaimana sih itu perbedaan antara keras dan black atau hitam? Oke, langsung saja kita lihat bagaimana perbedaan hard dan black. Nah, oke, itu adalah tampilan 2H dan 2B kita dapat dari sekolah kalian. Oke, saya coba dulu yang 2B. Saya gariskan. Oke, saya tulis di atasnya 2B. Oke. Terus pensil yang satu ini 2H. Oke, garis 2H. Oke, dari situ sudah terlihat ya. Oke, aku zoom. Nah, yang 2B itu terlihat lebih tebal, lebih hitam, black. Dan yang 2H itu lebih tipis karena isinya keras atau hard. Jadi terkikisnya juga sedikit sehingga hasil gambarnya lebih tipis. Yang atas itu pensil 2B, yang bawah itu pensil 2H. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kalau enggak paham, kurang paham, nanti bisa coret-coret di komen, nanti balas. Oke, yang kedua adalah menghapus ya. Menghapus itu ada dua macam ya, ada penghapus pensil dan penghapus tinta. Yang pertama penghapus pensil, ini seperti yang biasa kalian lihat juga mungkin di SMP udah banyak ya, Staedtler. Ini penghapus standar pensil, fungsinya ya untuk menghapus. Kalau penghapus tinta maksudnya gimana Pak? Nah, penghapus tinta itu kita bisa menggunakan silat ataupun pames. Itu intinya bukan menghapus sih, cuma mengikis ya. Kita kikis sedikit demi sedikit sampai tintanya terlepas gitu. Lanjut. Oke, kita cari Mister Pengukur ya. Mister Pengukur, jadi biasa ini udah familiar di kalian ya, mungkin dari SD udah menggunakan. Kalian bisa sebut ini penggaris ya, penggaris biasa. Mister Pengukur ini gunanya untuk apa ya? Tentunya untuk membuat tarikan garis lurus, ataupun untuk mengukur panjangnya garis itu berapa senti maupun mili ya. Ini kebetulan kalian dapat yang maksimal length atau panjang 30 cm ya.
Di atas ini ada panjang 50, 60 dan sebagainya ya. It's so simple untuk mistar pengukur. Cukup ya, lanjut. Nah, sepasang penggaris segitiga kita cari. Oke, ini dia lah. Mungkin yang ini agak baru ya, agak asing karena baru kalian temukan, ataupun yang lain yang sudah biasa menggunakan cuma kadang belum tahu intinya itu segitiga untuk apa, dua-duanya kok ada dua penggaris, nggak cukup satu apa gitu ya. Mungkin kalian cuma gunakan untuk standar seperti mistar pengukur tadi, cuma untuk membuat garis maupun untuk mengukur sentian atau milian. Nah, sebenarnya mistar atau penggaris segitiga, sepasang penggaris segitiga ini gunanya untuk membuat sudut secara cepat ya. Tentunya tidak semua sudut, hanya sudut istimewa. Apa itu sudut istimewa? Nah, ini ada dua penggaris. Supaya enak, saya beri nama. Yang kecil ini penggaris A dan yang panjang ini penggaris B ya. Oke, saya katakan tadi sudut istimewa. Coba kita lihat yang pendek. Sudut istimewa ada sudut 90 derajat. Karena ini sama kaki ya, jumlah sudut itu semua derajatnya adalah 180 derajat, berarti otomatis 180 kurangi 90 masih 90 dibagi 2, berarti yang ini 45 derajat, yang ini juga 45 derajat, total 180 derajat. Terus yang B juga total 180 derajat. Yang panjang ini siku. Nah, kalau siku itu berarti udah otomatis 90 derajat. Terus yang bawah ini agak lebar, ini 60 derajat. 90, 60, 150 berarti masih sisa yang kecil ini 30 derajat. Oke, itu sekilas tentang sepasang penggaris segitiga. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara menggunakannya, how to use it. Langsung saja kita play videonya, cara penggunaan penggaris segitiga sepasang. Oke. Ini supaya jelas saya gunakan pensil 2B yang lebih tebal ya. Lah, ini pembuatan video malam hari mungkin agak kurang jelas, terlalu banyak bayangan, tapi tidak apa-apa, tetap semangat ya guys. Oke, langsung saja ya. Cara awalnya bagaimana sih ya? Cara awalnya itu salah satu dari penggaris 2 ini kita jadikan sebagai garis dasar ya, garis tegaknya. Apakah itu mau vertikal maupun horizontal, boleh, silakan. Ini saya contohkan garis tegaknya atau garis dasarnya adalah vertikal atau berdiri ke atas. Tinggal kita tarik, terus kita tempelkan sudut yang mau kita buat. Kebetulan saya mau membuat sudut yang pertama 90 derajat, jadi kita gunakan sudut 90 derajat, penggaris kita tempelkan, sejajarkan, himpitkan seperti ini. Nah, ini otomatis akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu mudah kan? Oke, begitu juga dengan sudut-sudut yang lainnya, tinggal kita buat garis dasar, nanti kita tempel. Nah, karena kurang besar kita zoom dulu, ngeblur, kita fokusin. Oke,
kita tarik garis dasar lagi untuk membuat sudut-sudut yang lain. Oke, kita tarik garis dasar, terus tinggal dipilih mau membuat sudut yang mana. Nah, yang kedua ini saya buat sudut 60 derajat, berarti pakai sudut yang ini tinggal kita himpitkan lagi dengan penggaris satunya, terus kita tarik garis, itu otomatis sudah membentuk sudut 60 derajat ya. Lah, mantap. Oke, 90 sudah, 60 sudah, berarti tinggal sisa yang kecil berapa? Bagus, 30 derajat. Kita tarik lagi garis standar, garis dasarnya, terus kita cari yang 30 derajat, kita tempelkan, himpitkan ya, sampai tidak ada celah, tidak ada jarak. Karena kalau seperti ini otomatis dari sini ke sini adalah 30 derajat. Kita tarik saja garisnya. Nah, udah 30 derajat. Oke, tadi berdasarkan sudut penggaris B. Begitupun juga untuk penggaris yang A. Kalau A berarti kita membuat sudut 90 dan 45, karena yang bawah ini juga 45 karena sama kaki ya. Oke, kira-kira seperti itu bagaimana cara penggunaan penggaris pasang segitiga yang benar ya. Jadi sepasang ini tidak dibuat cuma-cuma atau cadangan, tidak, tapi digunakan untuk memang digunakan semestinya. Oke, kiranya untuk pertemuan ini sampai di sini, sampai penggaris segitiga untuk malengkung, jangka dan busur derajat dan lain-lain akan kita bahas di session berikutnya ya. Oke, mas saja nanti akan saya kasih oleh-oleh ya, untuk memperdalam materi saya kasih oleh-oleh tugas untuk menguji konsentrasi kalian juga. Nanti form akan saya sertakan di link deskripsi ataupun akan saya share di grup kelas masing-masing. Oh ya, jangan lupa ya, dengan keikhlasan hati kalian like, comment, subscribe, and share ya. Siapa tahu teman kalian dengan channel ini akan sama-sama belajar mencintai tentang gambar teknik otomotif maupun gambar teknik mesin ya. Belajar bersama, belajar menarik ya. Gambar teknik itu keren ya, mantap. Kiranya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.